Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada sore malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita siapkan untuk kita mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau begitu baik Tuhan atas penyertaan kami anak-anak-Mu. Sepanjang hari kami merasakan penyertaan-Mu dalam setiap aktivitas kami, dan kami bersyukur kalau saat ini Kau berikan waktu kami untuk kami belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan ini isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya mengingatkan bahwa betapa beratnya tanggung jawab seorang kepala rumah tangga, ya, seorang suami, ayah dari anak-anak, karena mereka harus bisa berperan bukan saja mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga secara materi, tapi mereka juga harus bisa menjadi seorang imam, ya, yang membawa rumah tangga ini untuk masuk dalam satu kehidupan yang memang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi tugas seorang suami, seorang ayah sebagai kepala rumah tangga itu cukup berat, ya. Mereka tidak hanya mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga yang diperlukan bagi rumah tangga itu, tetapi mereka juga harus bisa membawa atau mengarahkan orang-orang yang mereka kasihi, ya, pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, cucu menantu mereka, ya, untuk mengarahkan, membawa mereka untuk menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, tentu di sini sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, dia harus memberi teladan, memberi contoh yang baik. Ya. Jadi sekali lagi, seorang suami sebagai kepala rumah tangga itu tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga secara jasmani, ya, secara materi, tidak cukup. Tapi mereka harus juga memperhatikan pertumbuhan rohani orang-orang seisi rumahnya. Apakah itu pasangan hidupnya, apakah itu anak-anak mereka, menantu mereka, atau mungkin ada ponakan yang ada di dalam rumah tangga itu. Mereka harus memperhatikan pertumbuhan orang-orang itu. Dan ini tidak boleh luput, ya. Kita tidak boleh meremehkan, ya, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai imam keluarga, tidak boleh meremehkan hal ini, ya. Karena ketika mereka meremehkan hal ini dan terjadi sesuatu hal atas salah satu dari anggota keluarga ini, maka mereka akan mengalami hal-hal yang cukup menyedihkan, ya. Dan kalau ini lepas dari pengamatan mereka, itu akan berujung dengan satu ketragisan, ya, yang bisa membawa banyak korban. Saya menyampaikan hal ini bukan menakut-nakuti, tetapi kenyataannya memang begitu. Ya, masalah itu seringkali timbul dari seorang ayah, dari seorang suami. Itu lebih sering timbul dari sana. Karena mereka memang adalah sosok yang memang tidak boleh salah. Artinya mereka harus orang-orang yang benar dalam pimpinan Tuhan. Ya, jadi bukan saja mereka tidak melakukan dosa secara, ya, tidak hanya tidak melakukan
pelanggaran moral umum, tetapi mereka juga harus bisa mengarahkan, mereka harus bisa menularkan spirit bagaimana dia adalah sosok yang takut akan Tuhan. Nah, ini penting. Ini penting. Ya. Jadi seorang imam dalam keluarga itu bukan saja dia harus hidup benar di hadapan Tuhan, bukan saja dia cukup hidup benar di hadapan Tuhan, tapi dia harus bisa menularkan spirit gairah hidup itu pada orang-orang sekitarnya. Ya, karena kita bisa membayangkan, ya, kita bisa membayangkan kalau misalnya sebagai seorang kepala rumah tangga dia tidak memikirkan hal ini, nanti bisa terjadi keadaan yang paling menyedihkan yang jarang dipikirkan oleh orang percaya. Ya, ingat, ada satu keadaan yang paling menyedihkan yang jarang dipikirkan oleh orang percaya, yaitu adalah apa? Nasib kekal orang-orang yang kita kasihi. Nasib kekal orang-orang yang kita kasihi. Apakah mereka semua kelak ada bersama kita di kekekalan nanti? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ya, jadi jangan hanya kita sukacita, merasa bahagia ketika kita kumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi pernah nggak kita memikirkan nasib kekal mereka? Ketika di kekekalan nanti, apakah mereka masih bisa bersama-sama dengan kita? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Ya, jangan sampai nanti orang tuanya rohani, tetapi dia tidak menularkan spirit pada anak-anaknya, kepada cucu menantunya. Nah, ini yang mengerikan. Ya. Disinilah peran penting dari seorang imam dalam keluarga itu. Dia harus bisa membangun atmosfer ilahi dalam rumah tangga itu. Ya, harus bisa membangun atmosfer ilahi. Jadi artinya apa? Artinya kehidupan orang percaya itu benar-benar nyata hadir dalam keluarga itu. Nah, ini memang tidak mudah mewujudkan hal ini. Tidak mudah mewujudkan hal ini. Tetapi paling tidak ada perjuangan untuk mewujudkan hal itu. Dan ini harus pertama kali harus berangkat dari kesadaran seorang suami, seorang ayah. Harus berangkat dari sana. Ya, jadi masalah rohani itu penting, jangan diremehkan. Jangan kita meremehkan hal ini. Kebanyakan orang akan fokus pada pencapaian masalah-masalah duniawi, prestasi akademis, ya, pekerjaan yang digeluti, usaha yang ditekuni. Kebanyakan mereka fokus di situ. Ada satu hal yang mereka lupa, yang pernah saya katakan, ya, bahwa persoalan hidup ini tidak semua bisa diselesaikan dengan kemampuan kita secara akademis. Tidak semua masalah hidup ini bisa diselesaikan dengan jabatan kita, ya, kedudukan kita, intelektualitas kita. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan itu. Bahkan dengan uang yang kita miliki, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan hal itu. Yang lebih penting adalah bagaimana pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Itu penting. Ya, bagaimana pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Ya, lewat pemahaman kebenaran firman Tuhan itu yang bisa membantu kita dalam mengatasi persoalan hidup ini. Ya, kalau di dalam Alkitab dicontohkan Lot. Ya, Lot dikatakan dia dikatakan dia sebagai orang benar. Ya, Lot orang yang benar, Alkitab mengatakan itu. Dan olehnya maka Allah menyelamatkan Lot itu dari kebinasaan ketika Allah itu
menghukum kota Sodom. Tetapi kalau kita perhatikan, apakah Lot ini contoh yang ideal untuk keluarga orang percaya? Nah, ini yang mesti kita renungkan. Apakah Lot ini contoh yang ideal bagi orang percaya? Memang Lot adalah orang benar di hadapan Tuhan. Ya, tetapi ternyata kalau kita pelajari, ya, Lot yang dikatakan orang benar di hadapan Tuhan, ada satu kegagalan yang ada dalam diri Lot, yaitu apa? Dia tidak bisa mentransformasikan kebenaran yang dia pahami, ya. Dia tidak bisa menggarami orang-orang di sekitarnya itu, baik istri maupun anak-anaknya itu, supaya dia mengikuti dia, ya. Kalau kita lihat dalam peristiwa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian itu, ya, bagaimana malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa Sodom ini akan dimusnahkan. Ya, yang mengatakan itu utusan Allah. Mestinya Lot menangkap bahwa ini sesuatu yang serius. Yang disampaikan itu hal yang benar-benar akan terjadi. Mestinya di dalam diri Lot itu ada satu kegentaran, dan dia mestinya menyampaikan hal ini pada istri dan kedua anak wanita, anak perempuannya itu, juga calon menantunya itu, dengan spirit yang kuat, ya, bahwa ini benar-benar akan terjadi, ya. Jadi mestinya Lot itu menanggapi hal itu dengan serius, sehingga dia bisa dengan segera mempersiapkan keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya, ya, supaya hal itu tidak akan menimpa mereka. Memang Lot menyampaikan itu kepada kedua calon menantunya itu, ya, tetapi mungkin cara menyampaikannya dengan nada yang kurang kuat, sehingga menantunya itu meremehkan. Bahkan Lot sendiri berlambat-lambat. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 19 ayat 16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yaitu malaikat Tuhan, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, jadi Lot ini berlambat-lambat sampai dia ditarik oleh kedua malaikat itu. Ya. Jadi mestinya Lot dia orang yang harus tahu, dia orang yang paling peka melihat tanda-tanda itu. Ya. Dia harus tahu bahwa ini memang benar, Allah akan menghanguskan kota Sodom itu karena kejahatannya demikian memuncak sampai kepada telinga Allah. Akhir dari cerita ini kan apa? Istrinya tidak selamat, dan tidak diceritakan kedua calon menantunya itu. Hanya Lot dan kedua anak putrinya itu yang selamat. Ya. Jadi satu hal yang mestinya Lot bisa tekankan pada orang-orang yang dikasihnya, bahwa ini sangat penting. Pikirkanlah ini, fokuskanlah masalah ini. Ya. Jadi mestinya ada satu penekanan yang harus disampaikan oleh Lot, baik kepada kedua calon menantunya itu maupun pada istri dan kedua anak perempuannya ini. Ya. Kenyataannya istrinya itu menoleh ke belakang. Ya, padahal jelas itu pesan atau perintah yang disampaikan itu jelas dan sangat sederhana. Jangan menoleh ke belakang. Ya. Malaikat Tuhan itu katakan jangan menoleh ke belakang. Nah, di sini hanya satu yang diperlukan, yaitu apa? Ketaatan untuk melakukan perintah itu. Ya, memang malaikat Tuhan itu tidak mengatakan mengapa tidak boleh menoleh ke belakang. Tidak.
Ya, satu, mungkin karena waktunya sudah mendesak. Ya, yang kedua, bagi orang percaya itu kita hanya dituntut taat. Ya, seringkali kita tidak harus tahu apa alasannya kenapa tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi yang kita pahami, itulah pesan yang jelas, pesan yang jelas dan sederhana. Jangan menoleh ke belakang. Kan nggak susah, tidak sulit untuk diingat. Ya. Nah, pesan yang sama itu yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Adam. Jangan makan buah itu. Semua boleh kamu makan, tapi yang buah itu jangan. Sama sebenarnya. Ya, menerima pesan yang sangat sederhana dan jelas, tetapi seringkali kita meremehkan. Ya. Jadi di balik pesan yang sederhana dan jelas itu, sebetulnya kita dituntut apa? Ketaatan. Kita itu dituntut untuk ketaatan saja. Ya, kita itu dituntut untuk ketaatan, nggak lebih dari itu. Seringkali memang kita tidak harus tahu apa alasannya kita melakukan hal itu. Nah, makanya seperti Abraham keluar dari negeri, ya, menuju tanah yang nanti akan kutentukan. Abraham nggak nanya tanah itu nanti di mana, seperti apa, enggak, lakukan saja. Ya, dan itu memang seringkali yang dituntut dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketaatan itu penting. Ya, apalagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, yang anak satu-satunya, anak yang ditunggu bertahun-tahun itu harus dipersembahkan sebagai korban. Abraham tidak nanya kenapa harus anak ini. Ya, dia hanya mau taat melakukan apa yang diperintahkan. Ya, makanya Abraham dikatakan bapak orang percaya. Ya, karena imannya itu. Nah, ini yang pelajaran penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jadi seringkali kita itu memang disuruh hanya taat saja. Nanti alasannya mengapa kita mengerjakan ini, mengapa kita tidak mengerjakan itu, nanti pasti di belakang Tuhan akan singkapkan. Tetapi ada kalanya kita hanya disuruh taat. Ya, dan itu yang perlu kita pahami. Ya, terhadap anak-anak kita yang belum dewasa, seringkali kita mengatakan, udah pokoknya ini. Ya, kita tidak perlu mengutarakan alasan pada anak itu. Ya, mungkin karena belum cukup umur, atau kita menganggap dia belum bisa memahami. Tetapi kita menuntut taat saja apa yang dikatakan orang tua. Ya, nah, ini istri Lot memang akhirnya dia menoleh ke belakang dan jadilah dia tiang garam. Ini satu ketragisan. Ya, artinya Lot itu tidak bisa menyelamatkan istrinya. Ya, dia tidak bisa dia sebagai orang benar, yang dikatakan orang benar, tapi dia tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa membawa istrinya itu untuk satu prinsip, satu konsep dengan dia. Ya kan, kenyataannya kita menyaksikan ada keluarga orang percaya yang suami istri itu nggak klik. Ya, nggak klik. Ya, memang kita tidak selalu klik, tetapi untuk hal-hal tertentu kita harus klik, kita harus satu kata, kita harus satu prinsip. Ya, memang untuk hal-hal yang tidak prinsip kita nggak perlu, misalnya soal selera makan, nggak masalah itu. Tapi untuk kebenaran, untuk masalah iman, kita harus satu suara. Ya. Jadi ketragisan ini yang akhirnya berbuntut panjang. Ya, coba akhirnya seperti yang dikatakan dalam Kejadian 19 ayat 30 ini. Ya, ini puncak dari ketragisan yang dialami oleh keluarga Lot ini. Ya, Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar.
Maka diamlah di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ya, jadi bagaimana tragisnya Lot ini? Kedua anak gadisnya merancang sesuatu yang sangat tidak berkenan. Ya, dia merancang, ya, dia dengan adiknya merancang bagaimana supaya ayah kita itu kita kasih minum, terus biar dia mabuk, terus nanti kita bisa tidur dengan dia. Coba bayangkan, ini kan tragis. Anak perempuannya merancang hal seperti itu. Coba kalau misalnya ini kita berandai-andai, kalau misalnya Lot itu bisa menyelamatkan istrinya, sehingga istrinya itu akan mendampingin kemanapun Lot pergi, pasti peristiwa ini nggak terjadi. Ya, karena ibu Lot itu ada bersama Lot, nyonya Lot itu ada, jadi nggak akan kejadian seperti ini. Tetapi karena istrinya nggak ada, kedua anak perempuannya itu menyertai dia dalam keadaan yang begitu senyap, jauh dari manapun. Nah, hal ini terjadi. Ya, jadi sekali lagi ini yang tidak pernah dibayangkan oleh Lot. Ya, ketiadaan istrinya di samping Lot itu yang akhirnya berbuntut panjang. Ya, suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan. Padahal Alkitab katakan Lot orang benar, tetapi ternyata dia gagal untuk membawa orang-orang dekatnya itu memiliki cara berpikir, memiliki konsep hidup seperti Lot. Ya, buktinya istrinya gagal dan anaknya pun gagal. Ya, ini tragis, ya. Ini awal yang menyedihkan bagi keluarga Lot. Ya, kadang seringkali keputusan dari seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah, kadang keputusan ceroboh ini akan berdampak jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Jadi keputusan yang ceroboh yang diambil dari imam atau seorang ayah, seorang suami ini seringkali jauh lebih besar dampaknya dari yang dia bayangkan. Ya, dia nggak membayangkan akan seperti ini. Ya, jadi ini ironis. Ini ironis. Di satu sisi Lot itu dikatakan orang benar, tapi di satu sisi dia tidak bisa membawa anak, istri dan anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang bisa berperilaku seperti dia. Ya, coba bayangkan Lot dibuat mabuk. Apakah Lot itu tidak bisa mengendalikan diri sampai dia mabuk? Nah, itu kan pertanyaan lagi. Maka di sini saya mengingatkan para suami, para ayah, jangan kita salah mengambil keputusan. Sebelum kita tuh menyesal bahwa akibat kecerobohan dari keputusan kita itu bisa membuat keadaan menjadi lebih fatal, jauh lebih fatal dari yang kita bayangkan. Ya, misalnya ya mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita. Ada orang yang mengambil keputusan berpisah dengan istrinya. Ya, padahal kita nggak boleh bercerai, tapi dia memilih berpisah. Ya mungkin dia nggak bercerai, tapi dia pisah rumah. Dia tidak pernah memikirkan akibatnya. Dia anak-anaknya seperti apa. Ya, itu yang seringkali ceroboh kita. Ya, kita membiarkan anak kita mengambil pasangan yang tidak satu iman, kita meremehkan. Tapi kita nggak lihat bahwa nanti akhirnya, ujungnya nanti bisa menimbulkan satu kondisi tragis yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi keputusan-keputusan yang kelihatannya tidak penting, yang menurut kita tidak penting, tapi sesungguhnya itu penting. Ya, itu yang perlu kita pahami. Ya, banyak ya bapak-bapak muda
ya, bapak-bapak muda, keluarga muda itu suaminya punya hobi yang menyita waktu, menyita uang, ya, menyita tenaga. Akhirnya dia mengabaikan urusan rumah tangga yang itu adalah tanggung jawabnya. Nah ini, ya, nanti ketika anaknya tumbuh dewasa, dia tumbuh menjadi anak yang tidak seperti dia kehendaki, dia nyesel. Padahal itu salah sendiri. Ya, orang tua itu punya hobi-hobi khusus yang akhirnya menelantarkan anak-anaknya yang mestinya dia harus dampingi. Ya, ini yang seringkali terjadi. Anak salah pergaulan, anak terjerat narkoba, anak terlibat pergaulan bebas, geng motor lah, apalah. Akhirnya ini, ya, mungkin ayahnya terkenal sebagai orang yang baik, orang yang benar, tapi kenyataannya Pak, dia tidak bisa membawa orang-orang yang dikasih itu menjadi orang-orang sebaik dia. Nah ini yang paling membahayakan. Ya, maka saya mengingatkan tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, jangan tinggalkan. Perkara-perkara rohani harus menjadi pertimbangan kita. Ya, ini yang menjadi perenungan kita. Jangan kita menyesali seperti Lot ini. Anak perempuannya merancang satu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ya, mari kita semua akan berjalan pada rel yang memang dikehendaki Tuhan. Bahwa kerohanian kita dan orang-orang yang kita kasih itu lebih penting dari apapun. Ya, mari kita berjuang untuk bisa membawa keluarga kita menjadi keluarga yang menghadirkan, ya, suasana ilahi. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita satukan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau mengingatkan kami pada salah satu sosok pribadi Lot yang memang Alkitab katakan dia adalah orang benar di mata Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu ketragisan yang terjadi dalam rumah tangga ini. Lot tidak berhasil menyelamatkan istrinya, dan akibatnya kedua anak wanitanya itu pun juga melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bapa, biarlah ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita sebagai orang percaya, khususnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Roh Kudus pimpin kami setiap anak-anak, untuk kami terus bersekutu dengan Engkau, untuk kami terus membangun intimasi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur haleluya. Amin.